Nabi Muhammad sering dikritik karena menikahi Aisyah yang masih anak-anak saat itu. Mengapa pernikahan dini saat itu tidak dicegah? Ayo kita bahas. Dalam berbagai riwayat hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah saat dia masih berusia muda. Salah satu riwayat yang sering diikuti berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, menyebutkan bahwa pernikahan tersebut terjadi ketika ia berusia 6 tahun dan mulai serumah dengan Nabi pada usia 9 tahun. Namun ada juga pendapat dari beberapa sejarawan Muslim yang menyatakan bahwa usia Aisyah mungkin lebih tua berdasarkan perhitungan sejarah dan konteks sosial saat itu. Pernikahan dini merupakan hal yang umum dalam tradisi Arab pada masa sebelum dan awal Islam. Faktor utama yang mendorong praktek ini adalah kondisi sosial dan budaya yang berbeda dengan zaman modern. Masyarakat saat itu hidup dalam lingkungan yang keras, di mana angka harapan hidup lebih rendah dan pernikahan dianggap sebagai cara untuk memperkuat aliansi antar suku, serta memastikan kelangsungan keturunan. Selain itu, perempuan yang telah mengalami tanda-tanda kedewasaan secara fisik seringkali dianggap siap untuk menikah tanpa batasan usia yang ketat seperti yang diterapkan di era modern. Selain faktor budaya, aspek ekonomi dan perlindungan sosial juga berperan dalam pernikahan dini. Dalam masyarakat suku di Jazirah Arab, pernikahan seringkali menjadi bentuk perlindungan bagi perempuan, terutama dalam keluarga yang kurang mampu. Dengan menikah, seorang perempuan akan mendapatkan status sosial dan perlindungan dari suaminya yang bertanggung jawab atas nafkah dan keamanan keluarganya. Selain itu, pernikahan juga digunakan sebagai sarana memperkuat hubungan antar suku, sehingga memperkecil kemungkinan konflik dan memperkuat jaringan sosial. Dalam konteks Islam, pernikahan memiliki aturan dan batasan tertentu yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pasangan termasuk perempuan. Meskipun pernikahan dini terjadi di masyarakat Arab, Islam menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh perempuan yang menikah di usia yang lebih matang, yang menunjukkan bahwa pernikahan dini bukanlah satu-satunya norma. Bahkan dalam perkembangan fikih Islam, banyak ulama yang kemudian memberikan batasan terkait kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Banyak orang Barat mempermasalahkan pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah karena perbedaan norma budaya dan hukum terkait usia pernikahan. Di banyak negara Barat, pernikahan dengan individu yang sangat muda dianggap tidak etis dan ilegal, sehingga pernikahan Nabi dengan Aisyah yang menurut beberapa sumber terjadi saat Aisyah berusia 6 tahun dan mulai hidup bersama pada usia 9 tahun menimbulkan kritik dan tuduhan negatif. Kritikus seperti penulis kontemporer sering mempertanyakan jarak usia yang signifikan antara Nabi Muhammad dan Aisyah, serta usia Aisyah yang sangat muda saat pernikahan tersebut. Selain itu, kritik ini sering didasarkan pada asumsi bahwa praktik pernikahan pada masa Nabi Muhammad seharusnya sesuai dengan standar modern. Namun penting untuk memahami bahwa konteks sejarah dan budaya pada abad ke-7 di Jazirah Arab sangat berbeda dengan masa kini. Pada saat itu, pernikahan pada usia muda adalah hal yang umum dan diterima secara sosial. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim juga menyoroti bahwa riwayat mengenai usia Aisyah saat menikah bersumber dari perawi tertentu seperti Hisham bin Urwah yang kredibilitasnya dipertanyakan oleh beberapa pihak. Perbedaan persepsi ini menimbulkan ketegangan antara pandangan Barat dan tradisi Islam. Sementara kritik Barat sering kali berfokus pada usia Aisyah saat pernikahan, banyak cendekiawan Muslim menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya pada masa itu. Mereka juga menunjukkan bahwa Aisyah menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dan memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad.
Pada masa itu, pernikahan dini juga umum terjadi di dunia barat, terutama di Eropa abad pertengahan. Dalam masyarakat agraris dan feodal, usia pernikahan seringkali ditentukan oleh kedewasaan fisik dan kebutuhan ekonomi. Banyak bangsawan dan keluarga kerajaan menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda untuk memperkuat aliansi politik dan ekonomi. Misalnya Raja Edward I dari Inggris menikahi Eleanor dari Castile saat ia berusia sekitar 10 tahun, dan Margaret Beaufort, ibu Raja Henry ke-7, menikah pada usia 12 tahun dan melahirkan di usia 13 tahun. Di gereja Kristen abad pertengahan, hukum kanonik ini mengizinkan pernikahan bagi perempuan setelah pubertas yang umumnya dianggap terjadi sekitar usia 12 tahun, sedangkan bagi laki-laki sekitar usia 14 tahun. Bahkan dalam beberapa kasus, pernikahan anak-anak terjadi dengan kontrak yang mengikat, meskipun penyempurnaan hubungan pernikahan ini sering ditunda sampai pasangan mencapai kedewasaan fisik yang lebih memadai. Praktek ini tidak hanya berlaku bagi kaum bangsawan, tapi juga bagi masyarakat kelas bawah yang hidup dalam sistem ekonomi di mana pernikahan dini seringkali menjadi strategi untuk bertahan hidup. Beberapa tokoh terkenal di barat yang menikah pada usia muda adalah Margaret Beaufort yang hidup di tahun 1453 sampai 1509. Nah, dia adalah ibu dari Raja Henry ke-7 yang menikah dengan Edmund Tudor pada usia 12 tahun dan melahirkan pada usia 13 tahun. Kemudian ada Isabel dari Valois ini yang hidup di tahun 1389 sampai 1409. Putri dari Raja Charles yang ke-6 dari Prancis, menikah dengan Raja Richard yang kedua dari Inggris pada usia 6 tahun, meskipun pernikahannya tidak terjadi hubungan suami istri. Yang ketiga adalah Eleanor dari Castile yang hidup di tahun 1251 sampai 1250. Ini menikah dengan Raja Edward I dari Inggris pada usia 10 tahun. Yang keempat adalah Mary Stuart dari Ratu Skotlandia dari tahun 1552 sampai 1587. Nah, ini bertunangan dengan Raja François kedua dari Prancis saat masih anak-anak dan menikah pada usia 15 tahun. Yang kelima adalah Catherine dari Aragon yang hidup di tahun 1485 sampai 1536. Ini menikah pertama kali dengan Arthur, pangeran dari Wales pada usia 15 tahun. Meskipun pernikahan ini tidak berlangsung lama karena Arthur meninggal. Yang keenam adalah Anne de Montbray yang hidup di tahun 1472 sampai 1481. Ia menikah dengan Richard Adipati York, anak dari Raja Edward yang keempat, pada usia 5 tahun dalam pernikahan politik. Yang ketujuh adalah Bonnie Prince Charlie yang hidup di tahun 1720 sampai 1788. Ia menikahi Louis dari Stolberg-Gedern pada usia 20 tahun, sedangkan istrinya baru 13 tahun. Yang ke-8 adalah Joan dari Castilla yang hidup di tahun 1479 sampai 1555. Ia menikah dengan Philip the Handsome dari Habsburg pada usia 16 tahun yang pada masa itu dianggap sangat muda. Kemudian ada yang ke-9 ada Mary Antoinette. Nah, ini yang hidup di tahun 1755 sampai 1793. Ia menikah dengan Raja Louis yang ke-16 dari Prancis pada usia 14 tahun. Dan yang ke-10 adalah Napoleon Bonaparte yang hidup di tahun 1769 sampai 1821. Istri pertamanya, Josephine de Beauharnais, menikah dengan suami pertamanya, Alexander Beauharnais, pada usia 16 tahun. Pernikahan dini atau pernikahan pada usia muda terjadi karena berbagai alasan yang melampaui batasan status sosial dan ekonomi. Praktek ini tidak hanya terbatas pada kalangan bangsawan, tapi juga terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Nah, alasan-alasan pernikahan dini ini meliputi faktor ekonomi. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk
mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan menikahkan anak perempuan pada usia muda, keluarga ini berharap dapat mengurangi tanggungan finansial dan memastikan anak tersebut mendapatkan nafkah dari suaminya. Ada juga alasan tekanan sosial dan budaya. Norma budaya dan tekanan sosial ini sering mendorong pernikahan dini. Misalnya dalam beberapa tradisi, perempuan yang telah mengalami menstruasi pertama dianggap siap untuk menikah. Selain itu ada kekhawatiran bahwa jika seorang perempuan tidak menikah pada usia tertentu, ia akan dianggap tidak laku atau membawa aib bagi keluarga. Alasan yang berikutnya adalah pendidikan yang rendah. Kurangnya akses pendidikan yang memadai dapat menyebabkan pernikahan dini. Anak perempuan yang tidak bersekolah atau putus sekolah ini lebih rentan untuk dinikahkan pada usia muda karena dianggap tidak memiliki prospek masa depan yang jelas. Alasan faktor keluarga ya. Nah, ini keputusan keluarga terutama orang tua memainkan peran penting dalam pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, orang tua menikahkan anak mereka untuk menghindari rasa malu atau stigma jika anak perempuan mereka hamil di luar nikah. Ada beberapa alasan mengapa pernikahan dini Nabi Muhammad ini lebih sering disorot dan dikritik oleh sebagian orang Barat dibandingkan dengan pernikahan dini yang terjadi di kalangan tokoh Kristen atau tokoh-tokoh Eropa pada masa lalu. Yang pertama, ini karena orientalisme dan bias terhadap Islam. Sejak abad ke-18 dan 19, banyak akademisi dan penulis Barat ini memandang dunia Islam dengan sudut pandang orientalis yang seringkali menggambarkan Islam sebagai sistem yang terbelakang atau tidak beradab. Dalam kerangka ini, aspek-aspek sejarah Islam termasuk pernikahan Nabi Muhammad sering disorot secara negatif, sedangkan praktik serupa di budaya mereka sendiri cenderung diabaikan atau dimaafkan. Edward Said dalam bukunya Orientalism yang ditulis pada tahun 1978 ini menjelaskan bagaimana dunia Islam seringkali dipresentasikan secara stereotip dalam literatur Barat. Alasan yang kedua karena perspektif sekuler modern dan standar gada. Sebagian besar masyarakat modern yang ada di Barat memandang pernikahan dini sebagai hal yang tidak dapat diterima berdasarkan norma hukum dan etika saat ini. Namun, mereka sering menerapkan standar ganda di mana praktek pernikahan dini di dunia Islam dikritik keras, sementara sejarah mereka sendiri yang juga memiliki pernikahan dini dalam kalangan bangsawan dan masyarakat umum jarang dibahas atau bahkan dianggap wajar dalam konteks zamannya. Misalnya, Gereja Katolik pada abad pertengahan menetapkan usia legal pernikahan sebagai 12 tahun untuk perempuan dan 14 tahun untuk laki-laki. Tetapi, fakta ini jarang menjadi subjek kritik yang sama dengan pernikahan Nabi Muhammad. Alasan yang ketiga adalah dampak dari ketakutan terhadap Islam dan politik global. Seiring dengan meningkatnya pandangan negatif di Barat, terutama pasca peristiwa 11 September, narasi yang menjelekkan Islam ini semakin populer di media dan politik Barat. Isu seperti pernikahan Nabi Muhammad sering digunakan untuk memperkuat citra Islam sebagai agama yang opresif terhadap perempuan. Hal ini juga sering dijadikan alat propaganda dalam politik Barat untuk menggambarkan Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Barat, meskipun sejarah mereka sendiri menunjukkan praktek serupa. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan tentang konteks sejarah. Banyak kritikus di Barat tidak memahami atau mengabaikan konteks budaya dan sosial pada abad ke-7 di Jazirah Arab. Pada masa itu, pernikahan dini bukanlah hal yang aneh, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Namun, karena pendidikan sejarah di Barat cenderung lebih fokus pada sudut pandang Eropa, banyak orang tidak menyadari bahwa pernikahan dini juga umum terjadi di dunia Kristen. Pada abad pertengahan hingga abad ke-18, pernikahan dini ini masih umum. Hukum Gereja Katolik atau Kanon 1072 pada abad pertengahan memperbolehkan pernikahan pada usia 12 tahun untuk perempuan dan 14 tahun untuk laki-laki.
Monarki Eropa seringkali mengatur pernikahan politik sejak usia anak-anak, terutama di kalangan bangsawan. Pernikahan Levirate dan tradisi Yahudi juga mengizinkan pernikahan dini dalam kondisi tertentu. Lalu pada abad ke-19, ini awal reformasi usia minimum pernikahan. Revolusi industri membawa perubahan sosial, meningkatkan kesadaran akan pendidikan anak dan hak-hak perempuan. Hukum perkawinan Inggris atau Marriage Act yang digagas di tahun 1753 menetapkan bahwa pasangan yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua, tetapi usia minimum tetap rendah. Amerika Serikat pada abad ke-19 masih memperbolehkan pernikahan usia muda, tetapi mulai ada pembatasan di beberapa negara bagian. Dan di abad ke-20, nah ini pembatasan usia pernikahan yang lebih ketat. Di tahun 1900 sampai 1930, banyak negara barat ini menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 16 atau 18 tahun. Di Inggris ini tahun 1929 memberlakukan Age of Marriage Act yang menetapkan usia minimum 16 tahun dengan izin orang tua. Di tahun 1970-an sampai 1950-an, ini ada gelombang feminisme dan advokasi hak anak semakin memperketat aturan pernikahan dini. Dan abad ke-21 ini larangan lebih ketat di banyak negara. Di Eropa sendiri, hampir semua negara menetapkan usia minimum pernikahan 18 tahun. Tanpa pengecualian, di Amerika Serikat beberapa negara bagian masih mengizinkan pernikahan dini dengan izin orang tua atau pengadilan. Pada 2020 ada gerakan untuk melarang pernikahan di bawah 18 tahun tanpa pengecualian. Sedangkan di Kanada dan Australia usia minimum pernikahan adalah 18 tahun dengan pengecualian terbatas. Sementara itu di Amerika Serikat yang merupakan negara yang menjadi punggawa utama hak asasi manusia, peraturan mengenai pernikahan dini bervariasi di setiap negara bagian. Hingga tahun 2024, 13 negara bagian telah sepenuhnya melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun, ini tanpa pengecualian ya. Negara bagian tersebut adalah Delaware, New Jersey, kemudian ada Pennsylvania, Minnesota, Rhode Island, New York, Massachusetts, ada Vermont, Connecticut, Michigan, Washington, Virginia, dan New Hampshire. Namun di 37 negara bagian lainnya, pernikahan di bawah usia 18 tahun masih diizinkan dengan pengecualian tertentu seperti persetujuan orang tua atau persetujuan pengadilan. Secara khusus, 4 negara bagian seperti California, Mississippi, New Mexico, dan Oklahoma tidak memiliki batas usia minimum yang ditetapkan secara hukum, sehingga secara teknis memungkinkan pernikahan pada usia berapapun dengan persetujuan yang diperlukan. Beberapa tokoh suci dalam agama non-muslim ini juga diketahui melakukan pernikahan dini, terutama dalam konteks sejarah dan budaya zaman mereka. Nah, beberapa di antaranya ini merupakan contoh ya yang terjadi pernikahan dini. Yang pertama adalah Kristen, ada Maria dan Yusuf yang dicantumkan dalam Alkitab dan Perjanjian Baru. Menurut tradisi Yahudi dan beberapa sumber sejarah, Maria ini ibunda Yesus diduga menikah dengan Yusuf pada usia 12-14 tahun, sesuai dengan praktik pernikahan Yahudi pada masa itu. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut saat usia Maria menikah, banyak sejarawan percaya bahwa pernikahan dini umum terjadi di kalangan perempuan Yahudi pada periode tersebut. Dalam Yudaisme ada Rabbi Eleazar ben Azariah yang menikah pada usia 16 tahun dan diangkat sebagai pemimpin spiritual Yahudi. Dalam Talmud disebutkan bahwa banyak pernikahan terjadi sebelum usia 18 tahun, terutama di kalangan Yahudi kuno. Kemudian di tradisi Hindu Dharma, nah ini ada
kisah ya, Raja Rama dan Sinta. Nah, ini dikatakan menikah dengan Rama pada usia 6-10 tahun sesuai dengan tradisi zaman itu. Sementara itu Chandragupta Maurya dan Helena, nah ini menikah pada usia 16 tahun ya. Ini Helenanya. Helena itu sendiri adalah putri seorang jenderal Yunani yang menikah dengan Chandragupta Maurya atau pendiri dinasti Maurya. Sementara itu di Buddha Dharma, nah ini Pangeran Siddhartha ini menikah dengan Yasodhara ya pada usia 16 tahun yang merupakan usia pernikahan yang lazim dalam budaya India kuno. Itu tadi bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semuanya supaya tidak menjudge apa yang tidak kita ketahui. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Bye-bye.